Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a. Wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham. Innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum. Wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'du fa inna ahsanal kalami kalamullah wa khairal huda hudan nabiy sallallahu alaihi wa alihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dalalah wa kullu dalalatin finnar. Ikhwana fiddin rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, kita bersyukur kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Sampai pada kesempatan ini kita masih diberikan kelapangan hati, ditolong oleh Allah, dimudahkan untuk melanjutkan kajian kita dari nasihat tentang masalah jalan thalabul ilmi yang telah banyak terjadi keterlantaran, tersia-sia, yang kemudian banyak menjadikan sebab-sebab musibah-musibah, kerusakan-kerusakan yang menimpa pada umat ini. Dan apa yang telah disampaikan oleh beliau Syekh Abu Anas tadi, kita telah memahami dua afat, dua penyakit yang menjadi sebab terlantarnya thalabul ilmi, terabaikannya thalabul ilmi, tersia-sianya thalabul ilmi, yang sebenarnya itu adalah pangkal dari seluruh musibah. Ya. Yang boleh dikatakan sebagaimana seorang penyair mengatakan, wa in kunta la tadri fatilka musibatun. Kalau selama ini kamu tidak tahu bahwasanya itu adalah satu musibah, maka ketahuilah itulah musibah yang sebenarnya menimpa kita. Wa in kunta tadri fal musibatu a'dham. Dan kalau sekarang kita sudah tahu bahwasanya terlantarnya thalabul ilmi itu sebuah musibah yang besar, sebuah musibah, maka ketahuilah fal musibatu a'dham. Tidak ada musibah yang paling besar di dalam masalah din ini kecuali kembali kepada musibah hilangnya, terlantarnya, tersia-sianya ilmu. Itu musibah yang paling a'dham. Dan hilangnya orang-orang ahli ilmu, terhalangnya kita di dalam jalan ilmu, itulah diantara bentuk-bentuk musibah. Sebagaimana tadi kita di awal kajian tadi pagi kita sudah pahami, wafatnya orang-orang yang memiliki ilmu yang nafi itulah pangkal dari terlantarnya ilmu yang nafi. Makanya meninggalnya Rasulullah adalah a'dhamul musibah. Ya. Sebesar-besar musibah yang menimpa umat ini. Karena jalan ilmu yang nafi', sumber ilmu yang nafi' telah meninggalkan manusia. Ya. Dan kita telah mengetahui sebab dan bagaimana kita memberikan kembali jalan untuk kita memperbaiki sebab yang menjadikan musibah itu. Yang pertama, kita telah memahami apa yang dinasihatkan oleh Syekh Abu Anas, yaitu
apa? Al-kasal wa dha'ful himmah. Kemudian yang kedua, baru saja tadi kita telah pahami, yaitu apa? Yaitu sibuknya kita di dalam mencari rezeki dan menghabiskan kemampuan semuanya untuk itu, sehingga menjadikan kehidupan kita tidak ada lagi kemudahan untuk kita meraih ilmu yang nafi'. Jalan itu sudah kita tutup, dan kita telah dinasihati oleh beliau dalam tulisan yang simpel ini. Kemudian kita masuk pada persoalan yang ketiga, dan ini juga persoalan yang banyak dialami para talibul ilm, sehingga akhirnya mereka pun meninggalkan jalan ilmu. Sebagaimana muallif berkata, wa amma sababu tsalitsu min asbabi tarki talibil ilmi. Maka adapun sebab yang ketiga dari sebab sikap meninggalkannya seorang penuntut ilmu, meninggalkan jalan ilmu, fahuwa ma yulaqihi ba'du talabati minal masyaqqati fi talabil ilmi, yaitu permasalahan yang sudah merupakan kebiasaan, masalah yang mesti terjadi, yang dijumpai oleh sebagian penuntut ilmu. Ya mestinya bukan cuma sebagian, ya seluruh penuntut ilmu akan mendapati kayak gini. Yaitu apa? Al-masyaqqah fi talabil ilmi. Apa masyaqqah? Kesulitan, problem, ya. Berbagai macam persoalan yang memberatkan, masyaqqah di dalam menuntut ilmu. Sawa'un fi dzalikal masyaqqata al-badaniyata awil masyaqqata ad-dhihniyata. Baik kesulitan masyaqqah yang dijumpai oleh para penuntut ilmu di dalam fisik, badan, jasad, maupun masyaqqah, kesulitan di dalam thalabul ilm yang dijumpai dalam masalah pemikiran, pemahaman, bukan masalah fisik. Ini masalah yang biasanya dibetah-betahke itu orang betah. Ya. Kata tadi sebagian, kalau di Pemalang ini kalau problem rezeki katanya lancar gitu. Karena alhamdulillah katanya rezekinya banyak yang dimudahkan oleh Allah dengan jalan-jalan yang sudah terbiasa. Ya, karena kehidupan di desa itu masalah rezeki orang lebih bisa berjalan apa adanya. Tapi kalau di kota-kota gitu nggak pakai dasi aja gitu sudah pusing kepalanya. Ya, nggak pakai tas ke kantor itu kayaknya dilirik sama akhwat yang kuliah, waduh nggak ngelamar nggak bisa ini. Jadi apalagi cuma keliling bawa susu kedelai gitu. Iya, keliling susu kedelai habis itu mau ta'adud wis ora laku-laku wis. Kalau dosen gitu terus S2 apa S3 ngono ya. Nilainya rada bertambah. Ini masalah rezeki. Mungkin di sini ya saya dengar-dengar kok alhamdulillah banyak yang mudah, walaupun banyak orang tapi masih kemudahan rezekinya. Nah, sekarang ini mentoknya di sini. Mentoknya mengalami kesulitan di dalam thalabul ilmi. Inginnya tidak ada, inginnya sehat walafiat ma'assalamah, belajar nyaman, tahu-tahu pinter jadi ulama besar. Inginnya seperti itu, iya kan? Yang diinginkan kan gitu, nggak ada masalah, nggak ada kesulitan, nggak ada problem, nggak ada. Nah itu. Beliau berkata ketika menjelaskan masalah ini, memberi nasihat dan solusi kepada kita,
bukan solusi yang kita inginkan. Kalau kita inginkan kan berarti dinasehati supaya masalah itu hilang kan gitu. Ini malah dikasih tahu. Dikasih tahu masalah itu memang harus ada. Jadi kalau kita kan pengennya masalah itu hilang kan, ini malah diberitahu untuk menghilangkan masalah harus diyakini masalah itu harus ada. Nah itu baru hilang masalahnya. Ya kan gitu. Sekarang orang kena sakit, terus dia biasa orang urip itu loro. Kira-kira jadi masalah nggak? Nggak jadi masalah toh? Nggak jadi masalah. Tapi kalau orang kena sakit, mbok jangan sakit, malah jadi masalah nggak? Jadi masalah. Nah, ini masalah yang sebenarnya harus kita pahami. Orang kena kesulitan, pengennya biasanya nggak ada kesulitan, malah jadi masalah. Tapi kalau dia memahami harus ada kesulitan, wes lumrah, jadi masalah nggak? Ya malah ya sudah, tahu memang orang hidup itu gitu, oh udah dijalani. Akhirnya nggak ada masalah, ada masalah tidak ada masalah sama saja. Ini persoalan yang kembali diingatkan oleh beliau. Maka beliau berkata, "Fal masyaqqatul badaniyatu ka ayyakuna makanu darsi ba'idan anhu jiddan." Contoh masalah badaniyah, masalah fisik. Seperti tempat belajarnya jauh sekali. Ini antum merasakan? Enggak ya, dekat-dekat semua. Secara jauh, berapa kilometer persegi? Setengah jam yang enggak jauh. Di Semarang itu ada dari Kendal ngelaju sampai Semarang. Dari Kendal rumahnya. Naik motor ngelaju sama Semarang. Guru SMK Muhammadiyah. Pagi mengajar full sampai sore. Kadang sampai sana itu sudah kadang-kadang sering sok telat kadang-kadang. Ya sampai sekarang saya tidak pernah dengar dia mengeluh. Ya dijalani aja, memang hidup itu seperti itu. Ya. Seperti contoh tempat belajarnya jauh. Maka fayasuku alaihi dhihabu alaihi. Tempat belajar yang jauh menimbulkan masalah. Apa masalahnya? Merasa berat ketika harus berangkat ke situ. Ya kan gitu. Apalagi nggak punya motor, punyanya sepeda ondel gitu. Di Semarang itu malah ada ustadznya itu naik sepeda ontel. Muridnya yang belajar malah ada yang naik mobil, ada yang naik motor. Ya nyaman aja itu. Ustadznya rak miri ya, ustadz tuh naik epit. Ya biasa saja. Ya tenang itu. Tidak ada masalah gitu loh. Ya biasa saja. Ya. Wa ka'ayyakuna mau'idad daras ghairu munasibin lahu. Lah ini juga masalah. Jadwal belajar itu tidak cocok dengan jadwal saya. Ngasih jadwal belajar kok bukan waktu-waktu yang saya kosong. Berbenturan masalah. Dan ini kalau dituruti masalahnya tambah banyak. Nah semua inginnya berbeda toh. Yang satu ingin bersubuh, yang satu ingin jam 3 malam. Yang satu ingin habis asar, habis duhur. Gurunya pusing, yang belajar juga pusing, nggak jadi belajar. Jadwal belajarnya ghairu munasib. Akhirnya jadi alasan. Apa? Fayakunu masalan muta'akharan. Akhirnya jadi sebab sering terlambat. Wajar tak Ustaz, wong saya berbenturan dengan jadwal inilah, jadi saya terlambat. Ini diantara masyaqqah yang sifatnya fisik. Walau khadarat daras lam yajid muwasilatan tu'iduhu ila baitihi. Kalau dia harus berangkat, pulangnya engkau tidak ada motor, tidak ada angkutan yang bisa membawa dia pulang. Ustaz jauh sana, saya kalau berangkat bisa masih ada angkutan. Nanti pulang itu, waduh sudah nggak ada angkutan, saya harus gimana? Yang punya kaki, yuk gimana? Bener kan gitu kan? Udah gawe apa? Dikasih kaki itu loh, gunanya apa itu loh? Masalah lagi, padahal sebenarnya nggak ada masalah. Ya, nggak ada masalah sebenarnya. Dulu itu waktu saya awal mengajar bahasa Arab di Kendari, itu tempat belajarnya dengan kota itu kira-kira 20 kilo.
Ya. Lah yang belajar ini kebanyakan dari kota. Kendari itu kota provinsi, tapi kayak Pemalang ini lebih sepi lagi. Waktu itu, kalau sudah jam 5 sore tidak ada angkutan. Belajarnya habis duhur sampai jam 11 malam. Itu cuma kepalanya dibuat pusing, nahwu sama sorof tok. Itu habis duhur sampai jam 11 malam. Sebelum pada belajar saya kasih tahu. Antum kalau siap mau belajar ini, cari rezekinya 2 jam saja. Sanggup enggak? Kalau enggak sanggup enggak usah belajar ya. Cari rezekinya 2 jam saja. Pagi kira-kira sampai jam 9. Habis itu jam 9 nyiapkan belajar nanti duhur. Kalau enggak sanggup enggak usah belajar. Akhirnya sanggup. Belajarnya pakai lampu petromat. Karena enggak ada listrik. Kalau dipompa meleret meneh, ngobar pompa meleret meneh. Ya, enggak ada listrik. Pulang jam 11 malam itu sudah enggak ada angkutan sama sekali, sepi gong liwang-liwung kalau orang Jawa. Jalan kaki sampai rumah jam 1 malam. Jam 1 malam. Itu tiap hari. Ya enggak ada masalah, sudah diniati. Jalan kaki. Ya kenapa mesti mengeluh, malah kakinya sehat. Katanya orang sekarang kan suruh jalan kaki biar sehat. Malah sehat. Loh, saya itu terus terang, saya di Semarang itu malah sering sakit. Tapi saya di Kendari dulu malah ya sakit, tapi tidak seperti di Semarang. Kenapa? Nggak pernah naik motor. Naik sepeda itu dari rumah saya ke kota ngisi ngaji apa naik sepeda itu ya naik turun gunung itu pakai sepeda, ngos-ngosan ya lumayan, malah sehat. Ya alhamdulillah, sebenarnya kembali kepada kita. Akhirnya au adathu ilaihi mutaakharan, atau kalau dia harus sampai maka tertinggal. Ila ghairi dzalika min anwa'il masyaqqatil badaniyah allati yulaqiha talibul ilmi. Dan masih banyak lagi bentuk-bentuk masalah badan, masalah fisik yang didapati oleh penuntut ilmu. Ya mungkin antum, wah kalau itu saya bisa bersabar, Ustaz. Enggak apa-apa, udah capek-capek saya, tapi kalau sudah sampai di sana saya bingung, tidak pernah tahu itu kan ya, nambahi mumet saya. Sudah capek diterangkan nggak mudeng, mencoba ngapalin orang apal-apal, yes. Temannya do bisa nggak bisa sendiri, yes. Tambah mentok. Yes. Maka diterangkan oleh beliau wal masyaqqatud dhihniyah ka'ayakuna inda talib su'ubah fi fahmi maddati syar'iyatin muayyanah. Di antara masalah yang didapati penuntut ilmu yang sering menjadikan berhenti adalah masalah yang sifatnya pemahaman. Di mana penuntut ilmu dia mendapati kesukaran, kesulitan di dalam memahami salah satu materi ilmu din, khususnya materi-materi yang sulit, yang jelimet. Contohnya ilmu-ilmu yang jelimet berkaitan dengan ilmu asal, mempelajari asma wa sifat. Kan gitu. Memahami asma wa sifat itu harus teliti sedikit, harus hati-hati. Karena enggak mudeng-mudeng. Ilmu-ilmu yang sifatnya penolong misalnya, sudah dikenal sudah dari dulu, ilmu nahwu sorof bahasa Arab. Itu termasuk ilmu yang sulit, padahal yang dipelajari ya itu aja. Yang dipelajari kan itu aja toh. Nahwu itu ya rafa, nasab, jazm, kan gitu toh. Khafat, isim, fi'il, huruf, marfu'at 10, mansubat 15, mafudot 3. Dari dulu itu yang dipelajari itu. Orang muda-muda. Angger ditanya, Arabnya apa? Cekut lagi. Tandanya apa? Apa meneh iki? Padahal pertanyaan gurunya itu dari awal sampai akhir itu ya itu terus. Kalau bertanya Arabnya apa? Kenapa? Tandanya apa? Kenapa? Ya sudah gitu aja. Tapi dari dulu tuh nggak bisa jawab. Nanti kalau sorof ya itu aja. Sigotnya apa? Fi'il madhi mudhari. Paling milihnya dari 9 kan? Madhi mudhari masdar. Yo 9 kuwi sing dipilih ngono ya ora iso-iso. Apa to ora iso-iso. Su'ubah, sulit dalam memahami cabang ilmu.
Wa dzalika ka ilmin nahwi. Ini diterangkan oleh beliau. Di antaranya seperti ilmu nahwu. Ya, kalau ilmu sharaf paling kesulitannya ngapalin, ya kan? Dan bahannya juga nggak terlalu banyak. Itu pun juga katanya, wah sharaf marake mumet ini. Ya orang ngerti belajar mumet. Begitu bisa sampai nahwu, kok bulet tuh ini. Ini kesini lagi, ini karena bulet aja dari dulu begitu. Sampai di Kendari dulu. Beberapa murid-murid yang belajar dulunya pernah punya guru. Gurunya juga pintar maca kitab. Itu ketika mau belajar bilang sama gurunya, "Pak, saya mau belajar nahwu sharaf." Jangan. Loh, lah kenapa? Nanti kamu bisa stres. Itu gurunya itu ngomong gitu. Nanti kepalamu pusing. Itu begini loh. Itu begini itu, nggak ketemu begini terus. Ilmu nahwu termasuk ilmu yang sulit untuk bisa dhabit. Ya. Maka kebanyakan masalah inilah yang menjadikan penuntut ilmu yu'ani min su'ubati fahmi aktsaru talabah. Karena sulitnya dia memahami ini menjadikan dia terhalangi di dalam kebanyakan para thalibul ilmi. Maka beliau kemudian memberikan beberapa jawaban untuk memberikan nasihat tentang masalah ini, dan ada dua nasihat yang disampaikan oleh beliau. Yang pertama, lita'lama akhi talibal ilmi annal masyaqqata fi tahsilil ilmi hiya amrun kauniyun. Ketahuilah wahai penuntut ilmu, sesungguhnya yang namanya kesulitan di dalam meraih ilmu din, ilmu yang nafi itu perkara kauni. Apa perkara kauni? Perkara kejadian yang mesti terjadi, memang sudah ditentukan oleh Allah selalu seperti itu. Itu kejadian kauni. Kita tidak bisa menghindar. Sudah sunatullah. Ya tadi sudah saya beri resep mudah dari awal kan? Jangan dianggap masalah, ndablek saja. Ya, dianggap aja nggak ada masalah. Orang mudeng, wis pokoke sing penting belajar, disengeni yang guyu barang sithik ora apa-apa. Ya, dianggap aja nggak ada masalah. Ya. Ya, di Semarang itu juga ada yang begitu. Jadi kan dan pokoknya kamu itu gacok gelundung modal dengkul aja. Nanti kalau ustadznya marah-marah, senyum aja, ketawa aja. Ada yang begitu. Ya memang orangnya itu orang mudeng-mudeng. Nanti kalau dikasih tahu gimana ini? Sudah belajar belum bisa-bisa, ya sudah, enggak apa-apa. Tapi enggak berhenti dia belajar terus. Enggak kapok-kapok gitu. Ya. Akhirnya juga pelan-pelan sedikit-sedikit ya mulai bisa. Akhirnya pelan-pelan sedikit-sedikit mulai bisa. Ya. Jadi masalah masyaqqah adalah amrun kauni. Wa sunnatun kauniyah la budda fiha. Kata beliau, merupakan sunnah yang terjadi di dalam perjalanan menuntut ilmu, la budda fiha. Apa artinya? Apa la budda fiha? Fardu ain harus terjadi. Wajib. Itu adalah masalah yang wajib harus ada di dalam perjalanan orang menuntut ilmu. Mesti sulit di dalam belajar, baik fisik maupun pemahaman itu adalah silih berganti menjadi kebiasaan di dalam perjalanan menuntut ilmu. Maka kalau ingin jadi penuntut ilmu gimana? Disetip itu masalah. Gimana? Disetip atau diterima? Diterima. Jadi bukan ditipek, disetip, bilang sama Allah, ya Allah tolong hilangkan semuanya ini. Enggak ada. Di mana? Di bumi mana? Di waktu mana? Di zaman mana pernah terjadi? Udah gitu aja. Ilmu ini kan bukan tiba-tiba kan? Sudah berjalan dari sejak Nabi Muhammad sampai sekarang. Yang membawa ilmu juga sudah banyak. Pestanya saja keliling dulu sana, ngadakan studi banding. Orang-orang berilmu didatangi semua, ditanyai semua. Masyaqqah itu ada apa tidak ada? Mesti mereka semuanya akan menjawab ada semua. Lihat tadi jawaban-jawaban para ulama tadi. Ya kan?
Itu menunjukkan bahwasanya masakoh itu adalah perkara yang mesti ada. Ya. Fatalabul ilmi qarinul masakoh, kata beliau. Penuntut ilmu itu teman akrabnya problem. Teman akrabnya adalah mengalami kesulitan, itu sudah teman akrab. Kalau ada penuntut ilmu kok malah nggak sulit, itu perlu dipertanyakan. Umurnya paling nggak panjang, atau dia nggak mudeng sama sekali, atau apa ya, ora krosonan sarape wis do ilang. Jadi talibul ilmi itu sahabat karibnya adalah masakoh. Itu sahabat karibnya. Dia harus tahu, harus paham ini. Ya. Jadi wal masakotu qarinatu talibul ilmi. Temannya penuntut ilmu itu masalah. Masalah itu selalu menemani penuntut ilmu. Ya. Jadi itu adalah teman sejoli kalau orang sekarang. Masalah yang memang selalu nggak bisa dipisahkan. La yaftariqani abadan, selama-lamanya nggak bisa dipisahkan antara orang talibul ilmi dengan masalah, dengan kesulitan. Itu mesti ada. Makanya jangan pernah bermimpi ingin menuntut ilmu tidak ada masalah. Ya, saya sering kalau ada yang tanya, kalau kami ingin menuntut ilmu tidak masalah, mati dulu, masuk kuburan. Nah, itu kan sudah nggak ada pertanyaan ustadznya, istrinya nggak pernah repot, ini nggak perlu kerja, ngantor, nggak butuh makan, nggak masak kan gitu. Tengok-tengok aja di situ. Jadi di dunia ini memang tempatnya masalah. Apalagi penuntut ilmu, orang yang ingin meraih perkara yang a'la, yang tinggi. Fal qaidatul aridah allati lastisna'a fiha. Coba pahamin ini kaidah hidup ini. Secara umum diterangkan oleh beliau, maka kaidah kehidupan yang terbentang. Jadi kaidah hidup yang terbentang, dan kita sebenarnya itu merasakan apa? Allati lastisna'a fiha. Yang ini tidak pernah dikecualikan. Setiap siapapun kalau mau meneliti pasti mengalami kaidah ini. Apa? La yustata'ul ilmu birahatil jasad. Ilmu itu tidak pernah diraih dengan badan yang istirahat. Apalagi ilmu. Barang-barang yang murahan di dunia itu loh, yang banyak masalah yang tidak dinilai oleh Allah. Kalau orang mencari, banyak masalah nggak? Banyak masalah nggak? Cari istri itu loh, baru ngelamar udah banyak masalah. Kayak moro wis dijegoti, ya kan? Banyak masalah. Cari rezeki baru ini, ada ini, ada ini. Kehidupan itu selalu begitu. Apalagi perkara-perkara yang nilainya mulia. Semakin nilainya mulia, maka masakohnya semakin apa? Semakin berat, semakin banyak. Itu sudah kauni. Orang hidup sudah paham begitu, kok baru belajar kok lain daripada yang lain. Inginnya kok nggak ada masakoh. Ini orang ini hidup di dunia apa di mana gitu. Ya. Jadi keliru kalau pemahaman seperti ini dilakukan. Wa anna man talabal ilma sahiral layal. Orang kalau mau menuntut ilmu harus siap begadang malam. Nek siang melek wis wajar. Ya kan gitu toh? Nah, jangan dipahami oh berarti kalau siang tidur terus malam begadang. Enggak. Itu orang morfinis. Penuntut ilmu siang tambah. Siang tambah dia sibuk, malamnya begadang lagi. Siang sibuk, malam tambah begadang. Ini penuntut ilmu. Dia harus berjaga di malam-malamnya. Wa annal ilma la yu'tika ba'dahu hatta tu'tihi tu'tiyahu kullahu. Perhatikan ini, kaidah-kaidah yang singkat. Sesungguhnya ilmu itu sekali-kali Allah tidak akan memberi kamu ilmu sampai kamu memberi pada ilmu itu kullaka. Apa? Seluruh yang kamu punya kamu berikan untuk ilmu. Itu baru ilmu diberikan kepada kita semua. Jadi nek kita aja baru mintip-mintip. Ya, mau memberikan ilmu waktu golek sing icrit-icrit turahan. Pemikiran juga capek-capeknya. Gimana mau dapat ilmu? Nggak mungkin.
Sampai kita memberikan seluruh hidup kita untuk itu, baru ilmu itu diberikan oleh Allah kepada kita. Seperti yang sudah terjadi para orang-orang yang mendahului kita. Tadi kita sudah disebutkan semua. Punya warisan berapa juta tadi? 1 juta dirham. Tuku sandal ya ora iso. Tuku sandal aja nggak bisa. Kalau kita belum memberikan seluruh kepada ilmu, ilmu itu nggak akan. Ada seorang ulama yang menggambarkan ilmu itu seperti tamu. Tahu tamu? Tamu itu akan betah ditinggal berada di rumah yang kita itu dengan cara bagaimana? Tunggoni terus kan begitu toh? Tunggoni terus cintok kayak iki, wah kayak kasur kayak iki. Tamune betah malah wis aku tak tinggal di rumahmu aja. Ya kan gitu toh? Orang terima kontrak aja, saya mau jadi anggota keluargamu, kamu itu baik. Ya kan gitu toh? Nah, coba sekarang antum punya tamu. Afwan ya, kerbu saya Mas Yan. Afwan ya, istri saya. Afwan ya, tamu niki tengok-tengok ning kono terus ra ono sing ngurusi. Kira-kira tamunya gimana? Pergi ngapain? Pergi udah nggak mungkin dia berada di situ, besok lagi kapok. Jangan bertamu ke sana. Malah kalau ada orang bertamu, jangan. Kacau orangnya. Bahlul. Bahlul kacau malah. Kalau kita di situ ditunggui terus, diajak ngomong, dilayani, dikasih ini, wah sudah. Nggak pulang dia ke rumahnya. Udah saya jadi warga di sini aja, tinggal sama antum lebih nikmat. Itulah ilmu. Sampai kita memberikan semua yang kita miliki, baru kita akan diberi. Ya. Wa anna man talaba ar-rahata bil ilmi taraha ar-rahata al-badaniyah. Orang yang ingin mencari kelapangan hidup di dalam hatinya dengan apa? Ilmu. Orang meraih kelapangan hidup dalam hatinya dengan apa? Ilmu yang nafi'. Kalau ingin meraih istirahat, lapang hatinya, sejuk, maka dia harus meninggalkan juga istirahat. Mencari istirahat, meninggalkan istirahat. Ya, nah? Meraih istirahat yang sesungguhnya nyaman. Istirahatnya apa yang nyaman? Istirahat hati kan? Lapangnya hati. Itu harus ninggalin istirahat. Istirahat apa? Istirahat fisik. Ya? Jadi kalau orang ingin meraih rohatul qulub, maka dia harus meninggalkan rohatul jasad. Paham? Kalau orang ingin meraih kelapangan hati, maka dia harus meninggalkan apa? Kelapangan badan. Jadi badannya ini harus dikekang. Jangan banyak disuruh istirahat. Ini untuk meraih kesuksesan kelapangan yang ada di hati. Ya. Kemudian beliau berkata, "Wandur ila ma yali minal asari an salafina shalihi fi dzalik." Perhatikan apa yang ada berikut ini dari asar-asar para salaf kita yang salih. Qala al-Asmu'i, berkata Imam Asmu'i, "Man lam yahtamil dullat ta'allumi sa'atan baqiya fi dullil jahli abadan." Siapa yang dia tidak sanggup memikul kepayahan, kehinaan, kerendahan, susah di dalam menuntut ilmu sa'atan, 1 saat, 1 jam aja, baqiya fi dullil jahli abadan, dia akan terus tertimpa kehinaan berupa kebodohan selama-lamanya. Ya. Wa an ba'di salaf, sebagian salaf berkata kembali, "Malam yasbir ala dulli ta'allumi baqiya umruhu fi imayatil juhalati." Orang yang dia tidak mau sabar di dalam rendahnya, susahnya talabul ilmi, maka umurnya akan tetap terus di dalam kebutaan dan kebodohan. Wa man sabara alaihi, dan siapa yang mau menerima kepayahan dan dia bersabar, ala amruhu ila izid dunya wal akhirah, maka urusan kehidupan dia berubah meraih kemuliaan dunia dan kemuliaan akhirat. Jelas. Faqala Abul Farad Ibnul Jauzi, berkata Abul Farad al-Imam Ibnul Jauzi rahimahullahu taala, kata Imam Ibnul Jauzi, ta'ammaltu ajaban,
Saya merenungi, saya berpikir dan ajib, heran saya. Wa huwa anna kulla syai'in nafisin khatirin yatulu tariquh. Dia merenungi kehidupan ini, dia mengambil satu kesimpulan. Apa kata Ibnul Jauzi? Bahwasanya setiap perkara yang nafis, apa nafis? Hah? Mahal. Harganya itu mahal. Setiap perkara yang harganya itu mahal, khatir. Yang perkara itu sangat apa istilahnya? Nah, khatir yaitu perkara yang istilahnya riskan. Perkara yang riskan, yang mahal, yang riskan itu yatulu tariquh. Apa? Panjang, apa jalannya itu selalu panjang. Selalu panjang. Nek wis panjang itu kira-kira nyaman apa tidak nyaman? Coba antum pergi musafir jaraknya jauh dengan jaraknya pendek, nyaman mana? Ya, nyaman pendek, banyak masalah yang jauh kan? Udah jelas itu kehidupan yang kita hadapi. Ini kata Ibnul Jauzi. Setelah dia meneliti, dia mengatakan, saya merenungi dan saya mendapati kesimpulan hidup yang ajib, yang mengagumkan. Yaitu apa? Setiap perkara yang nilainya mahal dan riskan, ya, perkara itu mesti panjang jalannya. Mesti seperti itu. Kemudian wa yaksuru ta'abu fi taksilihi. Dan mesti kepayahan itu banyak sekali di dalam mencarinya. Itu sudah biasa. Mesti ketika sedang mencari itu banyak sekali masalah. Ya. Fa innal ilma lamma kana asrafa asya, sebagaimana ilmu, tatkala ilmu itu adalah merupakan semulia-mulia perkara, lam yaksul illa bi ta'ab. Ya, ilmu itu tidak akan berhasil kecuali dengan apa? Dengan payah. Udah mesti itu sudah kaidah. Jangan membuat kaidah baru yang menimbulkan masalah. Ini kaidah yang harus dijalani. Ya. Wasahru wa tiqrar, dan membutuhkan lelean. Ya, lelean. Bukan ngantuan. Ya. Bukan ngantuan, lelean. Kuat-kuatan untuk membuka mata. Itu selalu seperti itu. Wa tiqrar, dan kuat-kuatan untuk mengulang-ulang. Kuat-kuatan untuk mengulang-ulang. Wa khijrul ladati warraha, dan selalu membutuhkan untuk apa? Membelenggu kesenangan-kesenangan dan keenaan-keenaan. Jadi keenaan-keenaan, kesenangan itu harus dibatasi, dikerangkeng. Dah, pokoknya kamu bisa makan gini, istirahat gini sudah cukup, itu harus dibatasi. Harus membatasi kesenangan-kesenangan, keenaan-keenaan, kelapangan-kelapangan yang diinginkan oleh jasad manusia. Jasad itu karepe piye? Mangan enak, weteng waras, turu angler, kan begitu loh. Itu jasad manusia. Beda dengan roh kita. Kalau roh kita enggak, inginnya terus naik. Kan begitu. Jadi kalau jasad manusia itu memang maunya gitu. Turu, ngorok, suwe, rano sing ganggu, tangi-tangi dikeke wedang. Wedangan kon turu meneh, karepe gitu terus. Itu jasad manusia. Itu harus dibatasi. Itu jalan ilmu. Hatta qala ba'dul fuqaha, sampai sebagian para fuqaha dia berkata, baqaitu sinina astahil harisata la aqdiru lianna waqta bai'iha waqta sima'id dars. Sebagian fuqaha sampai berkata, saya telah menetap beberapa tahun menahan diri astahil harisah. Saya sangat menginginkan makan harisah. Harisah itu makanan yang dibuat bahannya dari tepung dicampur sama daging. Kalau sekarang apa namanya? Hah? Ya bakso, atau mungkin apalagi yang orang-orang modern sekarang itu yang banyak dijual di supermarket itu. Enggak, yang sekarang ada yang tinggal digoreng itu tepung dari daging itu kan. Hah? Sosis, terus apa lagi? Ya jenis-jenis, pokoknya gitu. Wah, rasanya kalau orang sekarang buat promosi goyang lidah. Gitu tuh.
Kata ba'dul fuqaha, beberapa tahun saya menahan diri, menginginkan makan ini, la aqdiru, saya tidak bisa. Enggak selalu kesampaian. Kenapa kok enggak bisa kesampaian? Karena waktu dijualnya makanan itu, waktu saya harus meninggalkan ilmu. Wes susah. Pas dijual itu pas belajar. Ini gurune ya ora gelem mengerti itu. Pas dijual itu pas waktunya belajar. Penjualnya itu datangnya kok ya ora mau gitu loh. Ya, jadi pas belajar, pas itu datang. Ya sudah ngiler aja ngecas. Itu sampai diterangkan seperti ini, membelenggu kesenangan-kesenangan ditahan. Waqad ahsanal qailu fi dzalika, maka alangkah bagusnya seorang penyair telah berkata tentang masalah ini. Faqul li murajji ma'alil umuri bi ghairi ijtihadin rajautal mukhalah. Maka katakanlah kepada orang-orang yang menginginkan barang-barang yang tinggi harganya, ya, sesuatu yang mahal yang tinggi harganya, katakan kepada orang-orang yang ingin seperti ini, bi ghairi ijtihadin, sementara dia ingin dapat tanpa berjuang, tanpa berjihad, tanpa berisiat, maka kata penyair, rajauta mukhalan. Apa? Orang itu mengharapkan sesuatu yang enggak mungkin terjadi, mustahil. Ya, mustahil. Wa qala Muslimun fi sahihi qala Yahya ibnu Abi Ya qala Yahya ibn Abi Katsir la yanalul ilmu bi rahatil jism. Imam Muslim juga berkata di dalam sahihnya, berkata Yahya ibnu Abi Katsir, dia mengatakan ilmu tidak akan bisa diraih dengan istirahatnya jasad manusia. Waqad qila man talaba ar-rahata taraka ar-rahata. Siapa yang ingin cari istirahat, maka dia harus meninggalkan istirahat. Tadi udah kita terangin. Apa? Siapa ingin mendapatkan rahatul qalb, maka dia harus meninggalkan apa? Rahatul jasad. Ini. Wa qala syairu, berkata kembali seorang penyair, faya waslal habibi amma ilaihi bi ghairi masyaqqatin abadan tariqun. Wahai orang yang ingin sampai kepada kekasih, adapun orang yang menginginkan sampai kepada kekasihnya yang dia cintai dengan tanpa ada masalah selama-lamanya jalan itu, la taqsabil majda tamaran anta akiluhu, maka janganlah kamu pernah menyangka untuk kamu bisa meraih kemuliaan. Seperti di sini makan tamar, sementara lan tablughal majda hatta talaqas sabra. Kamu tidak akan bisa sampai kepada kemuliaan itu sehingga kamu harus menemui kesabaran. Berarti banyak masalah. Ya, banyak masalah. Menunjukkan kita harus sabar menghadapinya, tidak usah mengeluh dihadapi. Kalau kita mengeluh kepada Allah, ya Allah tolonglah saya ini punya masalah ini, kesulitan ini, pada Allah. Ini talibul ilmi, sebagaimana para ulama kita dulu. Waqad kana ahlul ilmi rahimahullahu ta'ala yulaquna al-masaiba wa syada'ida fi taqsilihim al-ilma. Dan sungguh ahli ilmu, semoga Allah merahmati mereka, mereka itu dulu senantiasa mendapati masaib, ya, mendapati kesulitan-kesulitan, wasyada'id, kepayahan-kepayahan di dalam jalan mereka mendapatkan ilmu. Itu mesti didapati mereka. Sampai nasakhal imamu bnu Hisamin an-Nahwi, sampai seorang imam dalam ilmu nahwu lagi, itu al-Imam Ibnu Hisam yang sudah ma'ruf, terkenal, ya, rahimahullah, sahibu kitabil Qatri, pemilik kitab Al-Qatr, yaitu apa? Qatrun Nada. Dia juga ada Syarah Ibnu Aqil, ya, Syarah Ibnu Hisam, bukan Ibnu Aqil, Syarah Alfiyah Ibnu Hisam, itu juga ada, ya. Wal Mughni, dia pemilik kitab Al-Mughni, wa ghairihima, dan yang lain. Apa kata Imam Ibnu Hisam? Talabul ilmi bisabri ala masyaqqatil ilmi wat tahsil. Menuntut ilmu itu harus dengan sabar atas sulitnya ilmu dan meraih ilmu.
id huwa syartun fi nailil muradil azizil ghali. Kata beliau, sebab sabar menahan masalah-masalah yang sulit dan berat di dalam menuntut ilmu itu apa? Syarat. Apa? Merupakan syarat di dalam meraih keinginan yang mulia, yang ghali, yang mahal. Itu ilmu. Itu syarat. Fayaqulu, maka berkata Imam Ibnu Hisam, wa man yastabir lil ilmi yadfar binailihi wa man yakhtu bil hasanaa yasbir alal badli wa man lam yudilla an nafsa fi talabil ula yasiran ya'is dahran tawilan akhadullin wa man lam yaduk murrat ta'allumi sa'atan tajarra'a dullal jahli tula hayatihi. Kata Imam bin Hisam, siapa yang dia tidak bisa menyabarkan dirinya di dalam ilmu, siapa yang dia senantiasa bisa menyabarkan dirinya di dalam ilmu, maka dia akan yadfar binailihi, akan menguasai untuk bisa meraih ilmu itu. Dan siapa yang melamar orang-orang yang cantik, yang khasana, maka dia harus sabar menghadapi kepayahan. Sesuatu yang mulia, yang cantik, yang itu mesti susah. Ya. Dan siapa yang dia tidak mau mencurahkan nafsunya di dalam, tidak mau merendahkan nafsunya, tidak bisa menahan nafsunya di dalam mencari sesuatu yang tinggi, yang mulia, maka dalam dia menempuh ya'is dahran tawilan, maka dia akan hidup di dalam waktu yang lama akhadullin, menjadi sahabat karibnya kerendahan, sahabat karibnya kehinaan, tidak akan dapat baik selamanya. Dan siapa yang tidak mau merasakan pahitnya belajar, nggak mau dia jalani, dan pahit itu selamanya nggak ada pahit itu selamanya dalam hidup. Ya. Siapa yang dia tidak mau merasakan pahitnya di dalam belajar satu saat saja, maka dia akan menekuk kehinaan, kebodohan sepanjang hayatnya. Ini penjelasan Al-Imam Ibnu Hisam. Jadi masakoh ini harus dihadapi, dan kita sudah diberi kaidah oleh Allah di dalam menghadapi masakoh, dijalani dengan sabar. Ya kan begitu? Bukan dihilangkan masakohnya. Ya. Allah yang menghilangkan, Allah yang mempergilirkan, Allah yang mengganti. Inna ma'al usri yusra. Jadi bukan kita nggak akan bisa. Kemudian beliau sendiri, Syekh Abu Anas, penulis nasihat ini berkata, wa ana azkuru an nafsi, dan saya mencontohkan diriku, ai Abi Anas, yaitu maksudnya saya Abu Anas, anni fi bidayati talabil ilmi, saya ketika awal belajar ilmu, makastu ma yaqrabu min sanatin, aku diam kurang lebih waktu sekitar 1 tahun, aani min su'ubatin syadidatin fi fahmi ilmi nawi. Setahun itu saya diam sendiri dalam keadaan saya itu mengalami kesulitan yang berat, tidak mudeng-mudeng ilmu nahwu. Ini penulis sendiri sampai ini. Setahun itu nggak dapat apa-apa, nggak mudeng-mudeng. Antum di sini belajar nahwu saraf sudah berapa tahun? 10 tahun. Setengah tahun aja sering nggak datang, jadinya berarti baru 2 bulan. Ya kan begitu. Nah, setengah tahun 2/3-nya nggak benar datang, kan berarti hitungannya baru 2 bulan kan. Ini setahun itu nggak mudeng-mudeng, nggak paham-paham. Ya. Wa ma'adzalika kuntu ahrisu ala khuduri darsi. Meskipun seperti ini, aku selalu tamak hadir di dalam belajar. Jadi selalu cinta untuk hadir walaupun tidak tahu apa-apa itu. Sudah orang Arab, belajar bahasa Arab, nggak mudeng-mudeng. Ya. Bahkan dia tidak pernah kendor semangatnya, tetap untuk hadir. Hatta manallahu alayya bil fahm, sampai akhirnya Allah tidak mungkin menyamakan orang Musa seperti ini dengan yang tidak. Sampai akhirnya Allah memberikan anugerah, membukakan saya faham. Ya, ini khonafidin. Alhamdulillah ya ala in'amihi, segala puji milik Allah yang telah memberikan nikmat pada saya.
Maka beliau menasihatkan kepada kita, fa'alaika ya talibal ilma an tajidda fi tahsil. Maka karena itulah wajib bagi engkau wahai penuntut ilmu untuk menjadi orang yang berusaha keras di dalam meraih ilmu. Fa innal amra kama qala Ibnul Junaid, karena masalah ini sebagaimana Ibnul Junaid telah berkata, ma talaba ahadun syai'an bijiddin wa sidqin illa nalahu. Kata Ibnu Junaid, tidaklah seseorang telah mencari sesuatu dengan usaha keras dan benar-benar memang betul dia ingin mencari itu, illa nalahu, kecuali pasti dia akan meraihnya. Hanya waktunya aja. Allah memberi seseorang, ada yang dimudahkan cepat, ada yang tidak dan sebagainya. Hanya waktu. Tapi insya Allah dia akan meraihnya. Kata Ibnu Junaid, fa illam yanalhu kullahu nala ba'dah. Kalau misalnya dia tidak bisa meraih seluruhnya yang dia raih, pasti dia akan meraih apa? Sebagiannya. Masa Allah mau menyamakan? Orang belajar sudah seumur hidupnya diberikan semuanya, kemudian akhir kesudahannya dijadikan seperti orang yang tidur ngorok jadi morfinis ganja. Tidak mungkin, nggak mungkin. Allah adalah zat yang maha hakim, maha adil. Ya, kita aja makhluk itu yang gampang berputus asa. Ya, gampang berputus asa. Baru ada kesulitan sedikit sudah. Ya, pokoknya sudah sedih loyo gitu. Ya. Berbagai macam omongan sudah akhirnya lah. Pokoknya loyo istilahnya, menyerah. Ini kita manusia mudahnya sering berputus asa. Laqad kana al-alamatu Mahmud Syukri al-Alusi al-Baghdadi al-Khafid yamtazu bil jiddi sadid wal khirsi alal waqt. Dicontohkan beliau seorang ulama lagi, yaitu al-alamah Mahmud Syukri al-Alusi al-Baghdadi al-Khafid. Dia meraih keunggulan di dalam ilmu dengan jiddi sadid, usaha keras yang sangat luar biasa, dan dengan tamak terhadap waktunya. Fakana la yusnihi an darsihi khamaratal qaidi. Beliau tidak pernah membelokkan waktu belajarnya, meninggalkan belajar. Enggak pernah dia tinggalkan belajarnya. Karena apa? Panas teriknya puncak musim kemarau. Ya, hamarah itu panas terik, al-qaid itu musim panas pada waktu puncak-puncaknya panas. Itu tidak pernah menjadikan sebab oleh beliau sehingga dia harus berpaling meninggalkan ilmu. Ya. Kemudian wala yuakhiruha anha qarsu bardi syita, dan tidak pernah menjadikan dia tertunda di dalam ilmu apa? Menggigilnya dinginnya musim yang dingin. Kalau di sini nggak ada musim dingin, hanya musim penghujan aja. Ya kan? Kalau di sana itu kalau udah musim dingin, ya orang itu biar pakai jaket masih bisa kedinginan. Itu menggigilnya musim apa, kedinginnya musim dingin tidak memalingkan dia dari belajar. Wa katsiran ma ta'arrada talamidahu bisababi ta'akhurihim an mawaidi darsi ila naqdi wa ta'nis. Bahkan banyak beliau marah kepada murid-muridnya, menentang pada muridnya, mengkritiki muridnya dengan sebab apa? Muridnya ini terlambat, tidak bisa datang belajar, menyelisihi janji waktu belajar disebabkan karena masalah-masalah itu. Maka diperingatkan oleh beliau dengan peringatan yang keras. Ya. Qala anhu tilmiduhu al-alamatu Bahjatul Asari. Di antara kisah ini dikisahkan salah seorang muridnya, yaitu al-alamah Bahjah al-Asari, mengkisahkan tentang gurunya, yaitu Syekh Mahmud Syukri. Gimana? Azkuru annani inqata'tu an huduri darsi fi yaumin mus'ijin. Saya sebutkan, sesungguhnya saya pernah tidak dapat belajar, hadir di dalam belajarnya guru saya pada hari yang mus'id, hari yang sangat mencemaskan. Jadi di mana apa di hari yang mencemaskan ini? Sadidur rih, angin kencang bertiup.
Hari itu wanginya itu mobat mabit lesus. Kemudian apa? Ghazirul matar. Hujan itu lebat tidak berhenti-berhentinya. Hari yang mencemaskan, orang sudah wah kacau itu banjir piye, omahe ambruk piye, kan gitu toh. Anginnya kayak begitu, angin apa kalau orang sekarang? Teng beliung. Ya, sudah anginnya kayak begitu, wah mengancam ini roboh gimana, hujannya ora barbar, omahku banjir. Kasirul wahli. Lumpurnya banyak di mana-mana, jalan-jalan tanah itu mlekuk-mlekuk, tahu mlekuk-mlekuk? Ya kalau orang jalan kaki sampai segini mungkin. Ya mau metu kan piye lho, wis udan angin ribut, jalannya buajak jeru, lumpurnya akeh. Anak kita nggak masuk belajar ya wajar ora iki. Ora terima wajar, ustaz harus paham. Kan begitu. Ya, ora terima wajar mungkin akan begitu. Kemudian apa kata muridnya? Dhannan minni annahu la yaqdur ilal madrasah. Saya sudah menyangka guruku tidak akan datang. Wah saya paling nggak datang dia. Ya, saya nggak usah datang, nggak datang paling dia. Nah, gurunya nggak datang. Falamma sakhastu fil yaumi tsani. Ketika hari kedua saya datang, saya sendirian. Jadi saya itu sendiri datang di majelisnya. Sara yansidu bilah jadin ghadban. Tiba-tiba guru saya langsung menyampaikan perkataan dengan suara yang keras dan marah. Apa kata gurunya? La khaira fi man aqahu al-kharru wal bardu. Tidak ada kebaikan bagi orang yang telah berpaling dari ilmu karena cuaca panas dan cuaca dingin. Dia disindir, berarti kemarin gurunya datang nggak ada yang datang. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Ini mengkisahkan muridnya. Ini memang ilmu itu seperti ini perjalanannya. Ya. Ini yang pertama yang dinasihatkan oleh beliau. Kita kembali memahami bagaimana para salaf menghadapi masalah-masalah yang su'ubah, masalah yang sulit di dalam masalah ilmu. Kemudian yang kedua, lita'lam akhi talibal ilmi annahu wa birraghmi min hadhil mararah wa hadha ta'ab alladhi tajiduhu fi talabil ilmi illa anna Allah qad mayyaza hadhil mararah bi khalawatin wa laddatin la tajiduha illa fi sa'yi li talabil ilmi. Ini rahasia. Kalau ingin tahu rahasia ini harus dijalani. Kalau nggak pernah jalani, nggak pernah nyoba, nggak tahu rasanya. Ya, nggak tahu rasanya. Gimana orang tidak pernah menempuhnya kok ngerasakan? Nggak mungkin toh? Nggak mungkin. Apa kata beliau? Ketahuilah wahai penuntut ilmu, sesungguhnya bersama kita tidak senang dengan pahitnya menuntut ilmu. Senang nggak menuntut ilmu pahit itu? Tabiat kita senang nggak? Nggak senang kan? Dan bersama kita tidak senang dengan payahnya, kepayahan yang kita dapati di dalam menuntut ilmu. Ketahuilah, sebenarnya semuanya itu kecuali sesungguhnya Allah Azza wa Jalla di sulit-sulitnya menuntut ilmu, payah-payahnya ini Allah hiasi, Allah campurkan bersamaan dengan itu apa? Halawah. Apa? Manis dan lezatnya orang di dalam ilmu. Justru manisnya orang menuntut ilmu itu di sana. Kalau ingin buktikan, rasakan dulu. Nggak pernah ngerasain, gimana mau membuktikan? Ya, rasain dulu, coba belajar. Wes banyak masalah, berangkat. Nanti di sana kita akan merasakan nikmatnya ilmu. Dia akan dirasakan di dalam hati. Akan dirasakan itu. Ya, yang bisa ngerasakan yang menempuh, yang nggak mau menempuh ya nggak mau. Maju mundur, bar ambruk ning kasur. Ya nggak mungkin akan merasakan manisnya ilmu ini. Manisnya ilmu ini didapati pas di saat-saat yang payah seperti itu. Itu akan dirasakan. Nanti hati itu merasakan lapang, nikmat. Ternyata nikmat. Walaupun jasad ini merasakan payah, tapi hati nanti akan merasakan nikmat, lapang. Itu kita rasakan. Kalau orang merasakan. Tapi kalau nggak mau ya nggak merasakan. Saya itu pernah ketika masih belajar dulu di daerah Jepara, malam-malam guru saya datang ke rumah, saya diajak pulang ke pondok habis sisa. Angkutan itu kalau sudah habis sisa itu, zaman saya masih anak-anak itu kan harus lewat Kudus. Itu sudah susah.
Sampai Kudus ganti mobil, sampai Pecangaan sudah tidak ada mobil, hujan. Akhirnya guru saya, Pak, ayo jalan kaki. Hujan itu, hujan. Melekuk-melekuk, gelap malam-malam. Jalan kaki. Pikiran saya, waduh gimana. Ya sudah, sama gurunya jalan kaki. Itu jauhnya ya kira-kira mungkin ada 25 kilo atau 30 kilo. Jalan kaki. Ya Alhamdulillah sampai di pondok sebelum subuh. Yang tadi dipikirkan ini terjadi apa-apa, nggak terjadi apa-apa. Ya dirasakan ya lapang saja itu ya nggak ada apa-apa. Ya nikmat aja loh. Ternyata ya nggak sengsara itu. Yang merasakan itu. Dan itu dirasakan orang-orang yang merasakan. Kalau kita tidak mau mengambil keputusan-keputusan seperti itu, ya nggak pernah merasakan. Memang Allah itu hiaskan keindahan itu di situ. Kalau nggak mau merasakan pahitnya, nggak akan merasakan manisnya, kan begitu? Nggak akan bisa. Harus mau merasakan ini. Di sanalah kelezatan di dalam masalah ilmu itu akan diberikan oleh Allah. Ya. Maka wasma ilama yaqulu ulama salaf. Coba sekarang dengar apa yang dikatakan para ulama salaf. Qala Ibnu Abi Hatim sami'tul Mazini yaqul. Aku telah berkata kepada Ibnu Abi Hatim, saya mendengar Al-Imam Al-Mazini berkata, yaqul qila li Syafi'i. Pernah dikatakan, ditanyakan kepada Imam Syafi'i, kaifa syahwatuka lil ilm? Ya Imam, bagaimana mabuknya kamu kepada ilmu? Bagaimana kesenangan kamu kepada ilmu? Qala, kata Imam Syafi'i, asma'u bil harfi ay bil kalimah mimma la asma'u. Saya itu kalau mendengar ilmu seperti mendengar sebuah perkataan yang indah yang tidak pernah saya dengar sebelumnya. Kalau orang mendengar begitu bagaimana? Bosan nggak? Begitu mendengar satu kata dia seperti mendengar sesuatu yang indah yang dia belum pernah sebelumnya. Terus gimana? Tambah menjadi-jadi nggak? Coba kalau antum diomongi calon istrinya di telepon, di SMS, bahasanya itu manis-manis, bagus-bagus. Kita nggak pernah dengar rayuan-rayuan yang seperti ini. Gimana rasanya itu? Wah tambah enak, balesi lagi, wah tambah enak, kan begitu? Ya, rasanya kan begitu. Ya, seperti itu. Baru ketemu orangnya malah marah-marah. Sudah manis. Jadi Imam Syafi'i mengatakan seperti aku mendengar perkataan-perkataan yang indah yang aku tidak pernah sebelumnya. Sampai kata Imam Syafi'i, fatawaddu a'dha'i annalaha asma'an. Sampai anggota tubuh saya itu inginnya semuanya bisa mendengar. Bukan cuma telinga tok yang ingin bisa mendengar ilmu. Sampai anggota tubuh saya itu menginginkan menjadi pendengar-pendengar seperti telinga. Ya. Tana'amu bihi kama tana'amul adnan. Yang dimana dia ingin merasakan nikmatnya mendengarkan ilmu seperti telinga ini nikmat mendengarkan ilmu. Coba, bagaimana orang, kita pernah nggak ngerasakan kayak gitu? Mau diterangkan aja, itu terus Ustaz udah bosan aku. Enggak, telinganya aja bosan apalagi anggota tubuhnya. Ini yang bisa ngerasakan orang-orang yang memang mereka menempuh seperti ini. Fakaifa lahu kaifa khirsuka alaihi. Maka ditanyakan lagi pada Imam Syafi'i, bagaimana tamaknya kamu kepada ilmu? Qala khirsul majmu'il mamnu'i fi bulughi laddatihi lil ma. Tamak saya kepada ilmu seperti tamaknya orang yang serakah ingin mengumpulkan harta tetapi selalu belum berhasil untuk sampai menikmati harta. Biasanya gimana? Orang yang ingin mengejar dunia, harapannya berhasil, belum ketemu-ketemu. Tambah tergila-gila enggak? Ini ketoknya menjanjikan parah nih urung iso meneh, pas esuk meneh tambah gila-gila tambah. Besok ya Pak, yuk tambah lagi, tambah tergila-gila. Seperti itu tamaknya. Karena memang sudah diterangkan kan, tidak ada orang yang paling hirs paling tamak kecuali orang ahli dunia kepada dunia dan bagaimana? Orang ahli ilmu kepada ilmu. Ya. Kemudian pakai fatola bukalah. Ya Imam, bagaimana kamu mencari ilmu? Bagaimana perilakumu mencari ilmu? Talabul mar'ah al-mudillah waladuha laisa laha ghairuhu. Seperti mencarinya seorang wanita pada anaknya yang hilang, yang dia tidak punya anak kecuali dia. Gimana? Sudah, tidak mengenal apa saja, sudah.
Seorang wanita punya anak, satu-satunya anaknya hilang. Sudah direwangi, hidupnya sengsara, tidur di jalan, keleleran. Ya dia cari. Ini jawaban Imam Syafi'i rahimahullah. Ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah. Kemudian dikutipkan perkataan syair dari Imam Az-Zamakhsyari rahimahullah, wasfan taladdudil ulama fi iqadi lailihim tawla wa tula syahrihim. Ketika dia menjelaskan lezatnya para ulama, ya, dengan sadarnya di malam harinya tidak tidur-tidur, ya, menahan matanya, dan panjangnya dia menjaga malamnya tidak tidur-tidur, merasakan nikmat. Tidak terasa dia merasakan nikmat di dalam ilmu. Kata Imam Zamakhsyari, sahari li tankihil ulumi alad dulli. Ya, malamku yang aku terus berjaga untuk meraih kebenaran di dalam ilmu itu alad dulli. Lebih manis aku rasakan bagiku, lebih lezat. Min wasli ghaniyatin wa tayyibi inakin. Dari sampainya seorang wanita yang menyanyi, yang mendendangkan nyanyian, dan bagusnya inak. Yaitu inak ini bagusnya anak kambing betina, atau inak ini bisa dimaknai juga bagusnya, nikmatnya orang yang berpelukan dengan seorang wanita. Jadi kelezatanku kepada ilmu itu lebih itu daripada seperti ini. Sebagaimana tadi kita sudah diterangkan bagaimana perkataan istrinya Imam Az-Zuhri. Dia lebih tersinggung dengan siapa? Dengan istrinya Imam Az-Zuhri yang tiga atau dengan ilmunya? Dengan ilmunya. Karena Imam Az-Zuhri itu lebih merasakan enak, nikmat dengan ilmunya daripada begadang dengan istrinya. Ya. Jadi diterangkan lebih nikmat dari ini. Wa tamayuli tarban li khalli awi satin asha wa akhla min mudamati saki. Dan keinginanku dengan gembira. Jadi harapanku, keinginanku dengan gembira, dengan riang, untuk membukakan kesulitan-kesulitan di dalam masalah ilmu. Jadi masalah-masalah ilmu yang sulit dia tekuni, terus bagaimana dia berhasil menekuni, itu lebih asha, lebih menyenangkan bagi saya, wa akhla, dan lebih manis bagi saya, min mudamati sakin, daripada minuman khamr yang memabukkan, yang membius. Itu saya lebih nikmat mencari masalah-masalah ilmu yang sulit, yang aku berharap mendapatkan ilmu tersebut. Wasariru aklami ala awraqi, dan suara pena saya. Kalau orang nulis kan bunyi kan, serak gitu. Suaranya pena saya atas kertas-kertas yang saya tulisi, ahla min dukai wal usad, lebih manis daripada ad-duka. Ad-duka ini dalam makna yang lain lebih manis, lebih enak daripada duka. Duka itu jima. Jadi lebih enak tidur dibanding tidur dengan istri. Lebih enak itu. Makanya jangan heran, ya, lebih enak, lebih manis daripada duka wal usak, dan daripada orang sedang mabuk cinta, sedang menderu-deru sama istrinya atau mungkin sama calonnya. Itu kata beliau, lebih manis saya merasakan mendengar suara polpen saya di atas kertas. Ini pengakuan orang-orang alim. Ya. Wa aladdu min naqril fatati liduffiha, dan lebih lezat, ya, daripada mencari seorang pemudi, seorang wanita muda, liduffiha, untuk mengambilnya, untuk melamarnya. Lebih indah, lebih nikmat itu daripada saya mencari seorang wanita yang gadis yang saya ingin ambil. Naqri liulki ramli an awraqi, yaitu mencarinya saya untuk menyampaikan garis-garis hitam, yaitu tulisan-tulisan
dari kertas-kertas saya. Mencari ilmu yang saya terus tuliskan dengan garis hitam di atas kertas itu lebih nikmat daripada saya mencari pemuda yang saya mau lamar, saya mau nikahi. Ya. Terus kemudian beliau bertanya, "A'abitu sahranad duja wa tabitahu nauman wa tabghi ba'da dzalika lahati." Apakah tidur saya? Apakah tidur saya karena bukan tidur saya. Apakah malam saya yang saya masuki dalam keadaan saya itu menjaga gelap-gelapnya malam. Gelapnya malam biasanya membuat orang apa? Tidur kan? Dia malah melek. Ya, malam saya dalam keadaan saya menjaga gelap-gelapnya malam. Kemudian malamnya kamu dan kamu memasuki pada waktu malam yang gelap itu dalam keadaan nauman. Apa nauman? Tidur. Malamnya saya yang saya dapati yang gelap saya jaga, dengan malamnya kamu yang kamu dapati gelap, kemudian kamu apa? Kamu tidur. Wa tabghi ba'da dzalika lahati. Apakah kemudian setelah itu kamu ingin mendapati, bertemu, meraih sesuatu yang sama dengan saya? Bisa nggak? Ya nggak mungkin. Apakah saya yang malam-malam hari gelap saya berjaga-jaga, tidak tidur, sementara kamu mendapati malam-malam yang gelap kamu ngorok, kemudian kamu pengen dapat hasil sama dengan saya? Bisa nggak dinalar? Nggak mungkin dapat. Ya. Ini kata beliau, tidak mungkin dia dapat. Ikhwan fillah, ini yang terakhir yang disampaikan oleh beliau di dalam menasihati kepada kita. Ada dua hal yang disampaikan oleh beliau. Yang pertama, perhatikan para salaf, bagaimana mereka mendapati kesukaran dan bagaimana sikap yang mereka tempuh. Kemudian yang kedua, ketahuilah bersamaan dengan kesukaran itu Allah memberikan apa? Lezatnya ilmu, manisnya ilmu tidak akan diraih kecuali orang-orang yang mau menempuhnya, sebagaimana para ahlul ilm. Ini sebagai penjelasan yang terakhir yang disampaikan oleh beliau. Wa bihadza yantahi ma aradtu bayanahu, dan dengan ini maka cukuplah apa yang aku ingin sampaikan kepada kalian penuntut ilmu. Wallaha as'alu ayyaj'ala fi hadhil kalimatin naf'a. Kepada Allah lah saya meminta kepada perkataan-perkataan ini agar menjadi memberi manfaat, wa yakuna hafizan li ikhwani, dan mudah-mudahan perkataan ini menjadi cambuk yang keras bagi para saudara-saudaraku fi tahsilil ilmi syar'i, di dalam meraih ilmu yang syar'i. Wa akhiru da'wani alhamdulillahirabbil alamin. Dan akhir daripada seruan saya, ajakan saya adalah segala puji milik Allah, yaitu Rabb seluruh alam. Ikhwana fillah wa rahimakumullah, alhamdulillah. Walaupun untuk dibaca masih ada beberapa yang kita tinggal, tapi secara umum kita sudah sampaikan semua isinya. Dan mudah-mudahan ini menjadi nasihat bagi saya pribadi dan antum semua pada zaman fitnah ini, di dalam kita memegang teguh nikmat iman, nikmat hidayah, nikmat ilmu yang nafi ini, kita ditolong oleh Allah, termasuk orang-orang yang dapat mensyukurinya dengan benar, dapat menempuhnya dengan benar. Dan mudah-mudahan apa yang dinasihatkan oleh beliau menjadi pelajaran bagi kita semuanya di dalam jalan ini, kemudian kita bisa memperbaiki keadaan kita. Dan kepada Allah lah kita minta tolong agar kita termasuk orang-orang yang ditolong oleh Allah, dapat meraih pemahaman yang benar dan ditempuhkan untuk bisa menempuhnya, mengamalkan. InsyaAllah kita akhiri kajian kita pada malam hari ini. Dan apabila banyak kekurangan yang saya sampaikan, ada kesalahan, maka itu datang dari saya sendiri. Dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan ilmu yang nafi' kepada kita semuanya. Kita akhiri subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Dan mohon maaf ini tidak ada pertanyaan. Pertanyaannya sudah dijawab tadi semua. Tadi saya dengar katanya, oh iya ini betul saya begini. Oh betul ya. Sudah, itu berarti sudah dijawab kan? Jadi saya nggak ada pertanyaan. Saya juga sudah lumayan capek. Dan insya Allah antum juga capek. Dan mudah-mudahan capek kita semuanya ini tidak menjadi penghalang kita di dalam meraih ilmu yang nafi'. Kira itu aja. Ya, insya Allah mudah-mudahan kita dipertemukan oleh Allah dalam waktu yang lain.